Dali tidak punya biaya untuk berobat buat anak dan cucunya di rumah sakit. Seorang pria residivis mencuri toko bangunan. Tanpa ia sadari, aksinya terekam kamera pengawas atau CCTV. Rekaman video dari kamera pengawas atau CCTV ini menunjukkan bagaimana aksi seorang pria yang menggondol barang-barang di sebuah toko bangunan di Kelurahan Mandalika, Mataram, NTB. Pria berinisial HN usia 60 tahun yang merupakan residivis itu masuk ke toko melalui jendela yang terbuka di lantai 2 dan dengan leluasa menggasak barang yang diincarnya. Berbekal rekaman ini, pemilik toko pun melaporkan pencurian yang membuatnya merugi jutaan rupiah pada polisi. Kami melakukan olah TKP dan pemeriksaan CCTV dan kebetulan alhamdulillah di TKP ada CCTV dan terekam jelas wajah dari tersangka, dan anggota kami melakukan identifikasi dan ternyata pelakunya merupakan residivis. Tersangka mengaku nekat mencuri karena terbelit biaya pengobatan anak dan cucunya sebesar 5 juta rupiah di rumah sakit. Sebagai barang bukti, polisi menyita 4 unit mesin bor, mesin gerinda listrik, dan tas pinggang dari tangan tersangka. Pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara siap menjerat tersangka. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ya, sebenarnya apapun alasannya, tentu pencurian tidak dibenarkan, baik secara hukum di dunia ataupun juga di mata Allah. Tapi kalau dalam kasus tadi, misalnya Ustaz ya, alasan mencurinya untuk alasan yang mendasar, primer begitu, untuk pengobatan anak yang ada di rumah sakit. Atau juga kita simak beberapa hari ini ada video viral, ada peristiwa viral, ada ibu-ibu yang mencuri di Malang, mencurinya susu minyak kayu putih begitu Ustaz. Apakah di balik hal tersebut juga kita harus berefleksi, jangan-jangan kitanya yang sebagai tetangga yang kurang peduli sama pelaku? Ya, pertama ya, ini tidak bisa, kondisi darurat itu tidak bisa kita berikan kecuali ya ada memang alasan-alasan yang syar'i gitu ya. Kalau enggak, jangan semua dianggap darurat ya, kemudian kita melakukan hal-hal itu dengan ya sewenang-wenang, seenak-enak kita gitu, nggak bisa gitu ya. Kan kita sering mendengar ya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu betul-betul bijaksana dalam menegakkan hukum ya. Ada seseorang yang kemudian mencuri karena saking kelaparannya tidak bisa kemudian makan, mereka mencuri unta ya untuk kemudian mereka memperpanjang kehidupannya begitu. Nah, kemudian itu sempat dipotong tangan dulu oleh Umar bin Khattab gitu. Tapi kemudian setelah terbukti gitu ya, ada beberapa bukti-bukti yang kemudian ditindaklanjuti, akhirnya Abdurrahman bin Auf diperintahkan untuk membayar unta yang kemudian dicurinya ya, dan kemudian orang-orang ini dilepaskan gitu. Atau misalnya ada satu ketika Umar juga menjadi khalifah gitu, ada satu wanita ya yang kemudian sudah sangat kepayahan sekali ya, yang kemudian mau minum tetapi tidak bisa, sampai minum pun tidak bisa gitu, sampai akhirnya ada orang yang mempunyai susu, wanita ini minta susu, kemudian orang tersebut bilang, boleh saya kasih susu tapi kamu harus menyerahkan dirimu gitu ya. Dia nggak mau, masa saya harus menyerahkan diri hanya sekedar untuk minum saja, tetapi orang itu tetap bersikeras sampai akhirnya dia sudah sangat kepayahan dan dia akhirnya menyerahkan dirinya karena segelas susu gitu. Dan kemudian ketika akan ditegakkan hukum rajam gitu ya, kemudian Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu pun ikut kemudian bermusyawarah menentukan menegakkan keadilan. Akhirnya wanita itu tidak bersalah karena dia melakukan dalam kondisi yang betul-betul terpaksa. Nah, ini kondisi-kondisi keterpaksaan yang menjadi darurat inilah yang kemudian perlu dikaji oleh para alim, para ulama, dan mereka lah yang mempunyai otoritas untuk menentukan, bukan kita gitu. Kalau kita yang menentukan, wah repot ya, semua orang akan bilang bahwa kita dalam keadaan darurat. Nah, inilah yang kemudian harus kita perhatikan bahwa tetap ya, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil gitu. Nah, ini memang tidak diperbolehkan oleh Allah gitu. Wa tudu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi
bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Nah, ini juga nggak boleh gitu ya. Jadi intinya bermain-main dalam hukum, bermain-main dalam keadilan gitu ya. Bermain-main dalam pandangan-pandangan yang memang dilarang, tapi kemudian kita dengan beberapa dalil yang kita bilang wah ini boleh dan lain-lain, itu bukan otoritas kita, bukan bisa kita lakukan sewenang-wenang. Itu harus diangkat ke musyawarah para alim gitu ya. Jadi ijtihad para alim ulama ya untuk menegakkan atau menegaskan bahwa ini kondisinya darurat atau bukan, gitulah, kurang lebih begitulah ya. Seperti misalnya dalam pandemi ini kan gitu, Jumatan bagaimana gitu, nggak bisa seorang tiba-tiba wah ini udahlah kita nggak usah Jumatan saja lah karena memang pandemi. Nah, ini harus dikaji dulu. Nah, ketika fatwa ijtihad para ulama ya memang nggak bisa dan lain-lain baru bisa dilakukan. Baik, Nah, betul, Ustaz. kurang lebih begitu. Baik, kita ke informasi berikutnya.